LGBT ni bukan merujuk kepada lembu, gajah, badak, tenuk, tidak. Tidak. Ada aja L tu Ustaz. apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Bagi Anda yang siap ngaji bareng, di sini tempatnya. Dan bagi Anda yang mau menambah pengetahuan, mau menambah ilmu, mau menambah pengalaman, di sini juga tempatnya. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai selesai, saya pastikan Anda akan mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, ataupun hal-hal yang tidak pernah Anda ketahui sebelumnya. Insya Allah Anda akan mengetahui apabila Anda siap ngaji bareng bersama saya, ataupun siap menyelesaikan video ini sampai selesai. Dan insya Allah Anda semua akan menjadi orang yang sangat beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kenapa? Karena tidak semua orang bisa mengikuti program yang macam ini ya. Karena banyak video-video yang mungkin lebih menghibur, ataupun mungkin bisa membuat Anda tertawa, bisa membuat Anda merasa nyaman dan sebagainya. Cuma ketika Anda mengikuti program ngaji bareng yang macam ini, saya bisa pastikan teman-teman semua itu akan menjadi orang yang insya Allah lebih takwa, lebih beriman, dan mungkin lebih semangat untuk melakukan ibadah. Karena kenapa? Karena Anda semua akan mendapatkan ilmu agama yang mana tidak semua orang senang, ataupun tidak semua orang itu bisa mengikuti ceramah-ceramah macam ini ya teman-teman. Masya Allah, bagi teman-teman yang siap menonton video ini merupakan tanda baik bagi Anda semua, tanda baik bahwa Anda salah satu yang dipilih Allah untuk menambah ilmu dalam kehidupan Anda. Masya Allah. Oke teman-teman, biar tidak banyak cakap ya, kita langsung mulai program ngaji barengnya. Di sini saya sudah siapkan juga ya dari ceramah Ustadz Auni Muhammad, karena saya merasa sudah lama nggak ngaji kepada beliau. Di sini saya ambil dari channel Tazkirah Ustadz. Oh, ini belum di subscribe ya. Oke, di subscribe teman-teman. Di sini tajuknya adalah kaum gila, jantan suka jantan, betina suka betina, Ustadz Auni Muhammad. Ini saya juga penasaran apa sih yang akan disampaikan oleh Ustadz ini, apa sih ilmu yang akan diberikan kepada kita semua. Oke, bagi teman-teman biar tidak banyak cakap dan biar lebih singkat waktunya, mari kita mulai. Seperti biasa, jangan lupa persiapkan buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Tazkirah Ustaz ya teman-teman. Kita santai aja. Alhamdulillah. Ya. Jadi akibat penderhakaan yang dilakukan oleh umat Nabi Allah Hud, yaitu kaum Ad tadi, secara ringkas Allah juga menghukum mereka dengan satu pekikan kuat berupa suara guruh yang datang daripada langit, yang akhirnya menyebabkan mereka rebah seorang demi seorang, berkelimpangan tersungkur dalam menerima kutukan dan laknat daripada Allah akibat perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Dan didatangkan angin ribut padang pasir yang menimbus bangkai-bangkai dan mayat-mayat mereka. Itulah kesudahan mereka yang menolak pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga berkaitan dengan umat seterusnya, yaitu kaum Samud, yang didatangkan Nabi dan Rasul kepada mereka, yaitu Nabi Allah Saleh. Tempat kaum Samud disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Al-Hijr. Juga ada satu surah di dalam Al-Quran yang dinamakan sebagai surah Al-Hijr. Tempat ini juga disebut sebagai Wadil Qura. Di sinilah hidupnya kaum Samud. Yang kalau kita ambil pertimbangan tadi,
Dah 2 generasi sebelum ini yang dihukum, dimusnahkan, menerima laknat oleh Allah. Patut lebih lagi lah persediaan daripada mereka untuk menolak kejadian-kejadian seumpama ini akan berlaku ke atas diri mereka. Tetapi sekali lagi sifat kelalaian, kelekaan dan hawa nafsu yang diperturuti oleh manusia, di samping campur tangan hasutan-hasutan dan belitan-belitan yang dijalankan oleh iblis dan juga syaitan, akhirnya sekali lagi satu kaum terheret dalam lembah kemusnahan dan kebinasaan, iaitu kaum Samud, yang mana mereka lebih menitik beratkan apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang keturunan mereka dari generasi ke satu generasi. Penyembahan berhala masih lagi bersisa. Dan lebih jauh, ada beberapa riwayat yang menyebut ada di kalangan berhala-berhala tadi adalah manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam dulu. Jadi mereka memuja, mereka meminta pertolongan kepada beberapa individu yang mereka idolakan, yang mereka patungkan, yang mana sebahagian daripada mereka tu adalah manusia yang terselamat di atas kapal Nabi Allah Nuh. Akhirnya datanglah Nabi Allah kaum Samud, Saleh. Saleh ni adalah orang kaum mereka sendiri, orang kampung sendiri. Lalu Saleh dipertikaikan. Kenapa mesti kamu, wahai Saleh? Kenapa Allah lantik kamu jadi Nabi? Kenapa Allah lantik kamu jadi Rasul? Untuk memberi kesedaran kepada kami, untuk mendakwahkan ajaran kamu kepada kami. Sedangkan kalau boleh banyak lagi orang lain yang Allah boleh lantik jadi Nabi dan Rasul untuk memperingatkan kami. Ini menyedarkan dan memperingatkan kepada kita, kadang-kadang benda seperti ini boleh berlaku dalam ruang lingkup realistik kehidupan kita sekarang. Kebiasaan, bila peringatan, bila dakwah tu datang daripada orang yang dekat dengan kita, orang yang dikenali, satu kampung, satu kawasan, satu taman, payah kita nak dengar. Tambah-tambah jenis abang nak nasihat adik, dia cakap apa? Alah, abang pun lebih kurang. Biasa ayat macam tu. Kalau nasihat bapa kepada anak, bapa pun lebih kurang, mak pun lebih kurang, sepupu pun lebih kurang. Jadi dia lebih selesa nak dengar daripada orang luar, orang yang dia tak kenal. Aku habis cerita dah anak aku ni, Din, tolonglah. Patut sepak, patut tampak. Sepak. Apa sepak? Dan ini juga bukan berlaku dalam bidang dakwah. Tapi biasa kalau kita tengok bomoh-bomoh dan dukun-dukun ni, dia tak terkenal sama orang kampung dia, betul tak? Yang pi berobat dekat dia tu orang kampung dia ke orang KL? Dia duduk Johor, orang KL turun, orang Negeri Sembilan turun, orang Penang turun, orang kampung dia enggak, kurang percaya mungkin. Cuma di sini banyak yang macam itu juga ya teman-teman. Kalau yang dekat itu enggak ada, kalau yang jauh-jauh itu biasanya yang datang ya teman-teman. Ini saya baru nyadar juga sih. Orang lain pun orang kampung dia. Seolah-olah itulah gambaran dan analogi yang lebih mudah untuk kita bagi nampak. Tak ada orang lain ke? Hakikatnya kalau datang orang lain sekalipun yang bukan dari kawasan dan kampung mereka, agak-agak mereka nak dengar ke? Tak dengar juga kalau tak mau dengar. Tak dengar juga kalau mata, hati, telinga, pendengaran, penglihatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, semoga kita enggak macam tu ya. Mula-mula mempertikaikan tentang kenabian dan kerasulan. Lepas tu dia mempertikaikan apa? Dia mempertikaikan kalau betul kamu Nabi, betul kamu Rasul, tunjukkan bukti, tunjukkan tanda. Mana mukjizatnya kalau kamu ni Nabi? Mana mukjizatnya kalau kamu ni Rasul? Secara ringkas didatangkan mukjizat oleh Allah berupa apa? Mukjizat Nabi Allah Saleh. Keluar apa? Ada seketul batu, keluar apa dari celah batu tu? Keluar seekor unta. Kalau bukan unta yang keluar pun, binatang yang lebih kecil, dia tetap bermukjizat.
keluar daripada seketul batu seekor ayam. Pelik ke tak pelik? Pelik. Ketul batu, bukan keluar daripada telur. Kalau yang keluar daripada ketul batu tu seekor kambing pun pelik. Kalau seekor lembu pun pelik. Bahkan unta yang besar lagilah pelik. Kalau kita kata saya pun ada mukjizat, sekejap lagi dari belakang semak tu keluar seekor kambing. Tiba-tiba keluar sungguh kambing. Padahal kambing tu sesak ke, kambing tu duduk makan dalam tu. Kita pun tengok hebat tak mukjizat aku, keluar sungguh kambing. Itu bukan mukjizat, itu andaian dan agak-agak tiba-tiba keluar kambing. Kalau masa tu keluar Abang B macam mana? Oh, tak kena tekaan saya. Mukjizat saya tersasar. Ingat ke kambing, keluar Abang B. Satu andaian, tekaan, agakkan. Siapa-siapa pun mungkin boleh kena, siapa-siapa mungkin boleh tersalah. Tapi ini memang mukjizat. Tapi akibat kedengkian demi kedengkian, nak melumpuhkan usaha dakwah ni, nak suruh makin minima orang yang percaya dan beriman pada soleh, maka perancangan dibuat. Cerita tentang perancangan, tentang agenda, tentang konspirasi ni bukan hari ini, tuan-tuan. Dah berlangsung sejak zaman Nabi-Nabi dan Rasul. Cuma pemaknaan dan pengistilahan guna pakai. Sebelum timbul istilah konspirasi, kita guna agenda, kita guna berperancangan, kita guna pengkhianatan. Hari ini istilahnya lebih moden. Benda sama. Apa dia? Nak buat jahat kat orang, nak buat benda baik kat orang. Bukan benda baik, benda tak baik kat orang. Jadi perancangan yang dibuat nak buat apa dekat unta soleh ni? Kita nak bunuh. Tadi minta bukti sangat. Bila dah ada bukti, hang nak buat macam-macam. Lebih jauh nak bunuh unta Nabi Soleh, maka pakatan pun dibuat. Akhirnya terbunuhlah unta Nabi Allah Soleh. Bahkan Nabi Soleh dengan keluarganya sendiri di malam hari juga mereka nak bunuh Nabi Allah Soleh. Bahkan lebih jauh meminta musibah, meminta laknat dan kutukan Tuhan tu disegerakan. Dia buat main-main, dia buat cabaran. Dah kata kalau kami bunuh, kalau kami apa-apakan unta ni, mana dia musibahnya, mana dia laknatnya, mana dia kutukannya. Marilah dia cabar pula. Padahal sudah dikasih tahu tempoh 3 hari. Mula-mula muka bertukar jadi warna apa dulu? Kuning. Lepas tu muka kamu akan tukar jadi merah, muka kamu akan tukar jadi hitam, kemudian tunggulah balasan daripada Allah. Jadi sungguh makin takut, jadi sungguh makin takut, jadi sungguh makin takut. Akhirnya terjadilah gegaran dan gempa yang melingkupkan mereka semua. Selang kemudian mari generasi lain. Kalau kira ikut urutan Nabi, kita tertinggal satu Nabi. Yang keempat ni Nabi Lut. Sepatut sebelum Lut ada apa kat celah antara Soleh dengan Lut tu? Patut Nabi apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Apa satunya? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim. Tapi Allah tak rakam perkataan ni pada penisbahan atas Nabi Allah Ibrahim, tapi terus pada anak saudaranya. Ingat, Ibrahim tu bapa saudara, Nabi Lut ni ialah anak saudara Nabi Allah Ibrahim. Lut bin Haran. Haran tu adik Nabi Allah Ibrahim. Mereka antara manusia yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim sewaktu berada di bumi Faddam Aram, di daerah Ur, Babylon lagi. Baik, kembali kepada Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut ni diutuskan oleh Allah kepada 2 kaum, iaitu Sodom dan Gomorrah. Di sinilah ada 2 kaum yang buat kali pertama dari sudut sosial. Kalau Nabi Nuh tadi buat kali pertama dari sudut akidah. Ini dari sudut sosial, mereka melampaui fitrah kejadian kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Lelaki dengan wanita, jantan dengan betina. Tapi mereka langkau fitrah ni. Apa yang mereka buat? Mereka buat apa? Lelaki dengan lelaki. Mereka buat jantan sama jantan, lelaki sama lelaki, wanita sama wanita, perempuan sama perempuan, betina sama betina. Allah.
Dari situ Yang hari ini permulaannya istilah ya. ni kita simpulkan jadi LGBT. 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 LGBT ni bukan merujuk kepada lembu, gajah, badak, tenuk, tidak. Tidak. Ada aja L tu Ustaz. apa? Lesbian. B, Dia bisexual. bisexual. G, gay. T, Gay. ada yang sebut transgender, ada yang sebut transseksual, go on lah. Oh gitu kepanjangannya ya. Maksudnya Saya nggak kalau tahu kita loh. sebut lesbian, wanita dengan wanita. Kalau gay, lelaki dengan lelaki. Iya, Kalau bisexual, bisexual. dia kadang-kadang dengan lelaki pun dia minat, dengan sama dia pun dia minat. Kalau transseksual pun lebih kurang lah. Kita nak hafal benda-benda mereka ni pun malas rasa. Walaupun suka menghafal, suka tahu ambil benda, hak ni malas. Pokok pangkal dia, semua perbuatan golongan yang disebut LGBT ni melankau fitrah kemanusiaan yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang sepatutnya. Jadi bila Bertantangan mereka ya. buat macam ni, diutuskan Nabi Allah Lut bagi dakwah, bagi kesedaran, bagi peringatan, tak jalan-jalan juga. Allah. Sama seperti sebelum ni, hak lawan Nabi jumlah lagi ramai, hak tentang Nabi jumlah lagi ramai. Akhirnya datanglah malaikat-malaikat Allah yang datang menyerupai manusia. Mula-mula mereka bertandang bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Pertama untuk menyampaikan berita yang mengembirakan bahawa Nabi Allah Ibrahim akan dikurniakan seorang lagi anak melalui isteri pertamanya Sarah. Sebelum ni dah dapat anak Ismail melalui Hajar. Ajar. Sebab Sarah ni dari sudut biologis memang tak akan mampu mengandung dah. Tapi bila-bila datang saja berita kamu akan dapat seorang lagi anak melalui isteri kamu, inilah yang menyebabkan Sarah tertawa. Bahagia lagi ya. Terkejut, bercampur gembira kerana tak boleh nak masuk akal, tak boleh nak terfikir bahawa dia akan mengandung dan dapat anak. Masya Allah. Sedangkan biologisnya memang sukar dan mustahil. Dari sudut umur pun dah menganjak ke usia yang tua. Istilahnya nggak masuk akal kalau punya anak gitu ya. Bahagia pasti kalau macam ni ya. Ini kita perlu ingat, apa saja kehendak Allah pasti akan terjadi. Apa saja qadar yang ditentukan oleh Allah pasti takdirnya akan berlangsung dan berjalan. Iya. Ketawa ni dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Ishaq. Sebab tu dinamakan Ishaq. Ishaq. Kerana ketika menerima berita mendapat anak ni, Sarah tertawa. Oh. Jadi satu lagi berita yang kurang mengembirakan. Nak pergi mana? Kami akan pergi menghancurkan dan memusnahkan kaum Nabi Allah Lut. Pilah. Sama juga menyerupai manusia. Orang-orang tampan, orang-orang handsome. Jadi tetamu Nabi Allah Lut. Yang buka cerita ni siapa? Orang dalam rumah tu lah, isteri Nabi Allah Lut. Pergi keluar bagi tahu kami ada terima tetamu hari ni, handsome apa. Oh, cerita pula kat geng kepala tu dah. Tak ada apalah, serbulah rumah Nabi Lut. Minta pula secara keras, secara paksa, berikan lelaki-lelaki ni pada kami. Dan Nabi Lut sudah menunjukkan jalan. Tunjuk anak-anak perempuan Nabi Allah Lut. Mereka ni lebih berhak untuk kamu kahwini dan nikahi, untuk kamu gaul dan campuri. Pasal apa? Pilih jalan yang salah. Akhirnya dihukum juga. Yang terhukum termasuk isteri Nabi Allah Lut sendiri. Inilah memberi gambaran yang cukup jelas dan meyakinkan bahawa sesiapa pun yang berada dalam lingkungan seorang Nabi dan Rasul bukanlah jaminan bahawa mereka akan terselamat dan tidak tersesat. Iya betul ya. Udah ya. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad. Luar biasa sekali ya tentang sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu ya. Cuma saya itu tetap selalu kagum kepada beliau ketika beliau itu menerangkan tentang silsilah para nabi-nabi terdahulu ya. Luar biasa Ustadz ini ya. Saya aja ini silsilah saya sendiri itu paling cuma tahu ya ayah saya, kakek saya, nenek saya, baik yang dari jalur
ibu saya ataupun ayah saya. Kalau ke atas-atasnya lagi tuh saya kira zaman sekarang itu sudah sulit mengetahui silsilah-silsilah macam itu ya. Cuma Ustadz Auni Muhammad ini apalagi silsilah sendirinya ya, silsilah para nabi terdahulu, dia detil banget loh, tahu detil ini ponakannya, ini sepupunya, ini familinya. Pokoknya itu hal yang tidak mudah loh untuk mengetahui ataupun untuk menghafal loh, karena jarang ada orang yang hebat seperti beliau. Ingatannya, pengetahuannya luar biasa sekali. Cuma dari sejarah Nabi Lut tadi itu ya, bahwasanya memang Allah itu akan murka ketika hambanya dulu itu melakukan hal-hal yang menyimpang ketentuan Allah ya, langsung mengadab, langsung gini. Cuma alhamdulillah kita di akhir zaman sekarang, padahal penyimpangan yang dilakukan umat-umat terdahulu sekarang ini sudah banyak ya. Penyimpangan LGBT sudah ada banyak, bahkan sudah mulai disponsorkan ya. Makanya kemarin kan sempat heboh tentang tuan rumah Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Itu kan banyak negara-negara yang menantang, Jerman dan sebagainya, yang menentang tentang peraturan-peraturan yang ada di Piala Dunia itu ya. Cuma ya patut diapresiasi sih, Qatar itu tidak bisa melegalkan ya undang-undang yang macam itu, karena itu sangat berbahaya sekali. Contohnya aja di Nabi Lut dulu itu ya, sampai kaum-kaum yang tidak mengikuti ajaran Nabi Lut itu kan banyak yang tenggelam ya kan, walaupun awalnya itu banyak cemohan membuat perahu di atas gunung dan lain sebagainya ya, yang itu yang saya ketahui. Cuma itu hal yang luar biasa sekali yang perlu kita ambil ibrah ataupun pelajaran untuk kita menjalani sisa-sisa hidup yang sekarang ini teman-teman. Karena jujur, hidup di zaman sekarang itu tidak mudah loh. Hidup di zaman sekarang itu penuh dengan cobaan, dengan tantangan dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang ya, semuanya serba mudah, gara-gara internet, gara-gara handphone dan sebagainya. Luar biasa sekali, dan ini merupakan hal yang butuh persiapan yang sangat matang. Hati kita, pikiran kita, pengetahuan kita, bagaimana supaya kita itu tidak terjajah, bagaimana supaya kita itu tetap dalam lingkup ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mudah loh untuk kita jalani, untuk kita untuk kita usahakan. Kita butuh perjuangan dan kita butuh ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Dan yang terpenting, kita jangan pernah putus harapan. Kita akan selalu berdoa semoga kita semua tetap menjadikan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tetap mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, sehingga kita semua menjadi hamba yang ketika kelak berjumpa dengan Rasulullah itu sangat bangga terhadap kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya kira program ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.